sore ini saya berada di kota Kudus, jauh nih dari Jogja. Kurang lebih berapa jam, Pak? Berarti 4 jam ya Bu ya? Kurang lebih 4 jam. Lewat tol ya Bu? Lewat tol ya. Dan pada kesempatan yang indah ini saya berkesempatan untuk bisa berdiskusi dengan salah satu GM inspiratif kami di grup Horizon Hotel Indonesia, Bapak Ahmad Muthohar, sebagai General Manager di At Home Kudus. Selamat sore Pak Thohar. Sore Bu Iren. Apa kabar, sehat ya? Sehat Bu. Nah, izin nih mau lepas masker. Oh ya, boleh ya. Berarti kita izin melepas ini. Dalam suasana mendung-mendung, ini udah hujan atau belum nih Kudus beberapa hari sebelumnya? Kemarin malam ya hujan ya. Kemarin malam lumayan. Kalau hari ini belum. Belum ya? Ya, semoga hujannya malam aja sih. Okay. Setelah kamu check-in maksudnya. Ya, jadi pada kesempatan yang sangat baik ini dari Hosjok Irene Marsa, salah satu channel hospitality di Yogyakarta, kami ingin mengeksplor Kudus dan ingin sharing dengan Pak Ahmad Muthohar, di mana beliau juga sebagai salah satu tokoh ya yang ada di Kudus, pengurus PHRI juga ya. Bukan tokoh pewayangan ya Bu ya. Tokoh yang luar biasa ya, masih muda, kreatif, dinamis, kemudian juga hotelnya juga rame. Kita perlu ada strategi nih Pak, taktikalnya seperti apa supaya juga banyak belajar. Dan kita di dunia pariwisata mungkin selama ini hanya mengangkat daerah Yogyakarta, tapi kali ini saya sampai di kota Kudus ya, yang sangat istimewa tentu saja. Nah, ini kami ingin sharing sama Pak Thohar nih perkembangan di masa COVID pandemi 19 ini bagaimana Pak di Kudus Pak? Baik, sore ya Bu Iren ya. Kalau ngomong inspiratif ini kok gimana ya Bu ya, ini harus lebih enaknya kayaknya sharing deh, sharing. Nah, sore ini kita sharing aja, karena kan kalau mau ngomong pariwisata kan ini memang ujian besar bagi kita semua ya Bu ya. Ujian yang memang sangat-sangat ya sangat berimbas lah, terutama dunia pariwisata khususnya di hotel ya Bu ya. Hotel ini kan memang sangat-sangat berimbas. Dengar dari saudara-saudara atau sister company Horizon, terutama Horizon Group ya Bu, Solo, Semarang, Jogja. Memang saya secara pribadi dan tim itu bersyukur banget. Kudus kena, memang kena, tapi bersyukurnya tidak separah dengan kota-kota lain. Saya sendiri pun ya istilahnya moto kita yang penting berusaha. Hasilnya ya kita pasrahkan saja sih, yang penting berusaha. Kata anak-anak tuh gini Bu, semuanya bisa Pak. Oh ya memang bisa, saya pun ngomong bisa gitu. Yang nggak bisa cuma satu Bu, menghidupkan orang mati. Buat semangat ya. Ya intinya, dan kebetulan kan ya saya masih muda. Sebenarnya sih saya harus banyak belajar sama ibu kita ini, tapi sharing sih. Karena ibu kita itu humble ya, ngemong banget. Beda kalau saya kan muda, orangnya pengen cepet ya. Cepet. Masih meluap-meluap gitu. Ya, memang secara emosional itu belum sebagus Bu Iren ya Bu ya. Tetapi memang kalau untuk dobrak sesuatu di saat kita terpuruk, lah ini memang saya sih. Kadang saya punya strong point, ya inilah saatnya saya harus mendobrak tim saya, dan saya ditugaskan di kota Kudus yang notabene kecil ya Bu ya, kabupaten, bukan kota sih Bu, Kabupaten Kudus gitu. Ya saya berarti ini sudah masuk tahun ketiga. Rasan ya? Rasan sih Bu. Udah 3 tahun kan, mau kemana juga ya? Ya mau nggak mau, dan bersyukurnya dengan kondisi pandemi kayak gini, saya membantu juga, istilahnya kita sama-sama saling support dengan beberapa UMKM, dan beruntungnya dengan networking yang bagus, hubungan eksternal yang sangat bagus, komunikasi dengan beberapa Forkompinda dan dinas-dinas terkait bagus. Ya alhamdulillah
Edhum masih menjadi pilihan nomor satu di Kudus, walaupun memang tidak sebagus hotel-hotel kompetitor, tetapi dengan semangat yang ada, komunikasi, integritas ya Bu ya, sama ya istilahnya kalau Jawa itu unggah-ungguh yang kita berikan ke beberapa lingkungan masyarakat sekitar, dinas-dinas terkait sekitar diterima dengan baik. Ya. Kalau kita lihat kan kerjasamanya dengan pihak luar ataupun komunitas ya, sangat baik ya dari Pak Tohar dan juga tim di Edhum Kudus. Nah, ini kan kita bisa lihat ada produk-produk dari UMKM ya. UMKM Bu ini. Apa aja nih Pak Tohar? Nah, kalau yang ini Bu, ini tuh ada kopi Muria dari Wilhelmina. Ini juga kopi Muria, sama-sama kopi Muria, cuman beda merek. Nah, Kudus bisa dibilang salah satu penghasil kopi di Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya. Di sisi lain ada kopi mana Bandarang. Kudus 5 tahun terakhir ini sudah mulai menggeliat dengan perkopiannya. Jadi banyak barista-barista yang pengen terjun untuk mencoba eksplor lagi tes kopinya tuh kayak apa. Ya betul Bu. Bisa lihat kan Pak? Oh bisa Bu. Apa? Bisa. Nah, ini sekarang juga dengan Edhum Kudus sendiri di display juga ya? Ya kita memang membantu karena teman-teman semuanya. Jadi kalau memang mau nginep itu nggak susah-susah, karena kalau memang mepet cari oleh-olehnya nggak harus naik ke Kudus atas, kan di dekat lereng Muria Bu. Nah berarti di hotel pun sudah kita bantu teman-teman UMKM ya, teman-teman UMKM agar brandingnya, promosinya juga kena, karena hotel itu salah satu tempat strategis Bu. Bener nggak? Kalau orang nginep rata-rata kan dari luar kota. Nah bisa lihat, oh ternyata di Kudus itu ada kopi. Nah gitu Bu. Dan ini kemasannya juga macam-macam sekali. Ini sudah diekspor juga, mungkin sampai mana nih Pak Tohar? Ini terakhir infonya teman-teman UMKM pernah sudah deh. Infonya sudah masuk ke Amerika gitu. Ya karena kan Amerika ini kan salah satu pangsa terbesar ya di dunia. Bebas. Ya. Memang kan dari sisi jumlah penduduknya juga paling gede ya Bu ya. Ya, dan kopi ini kan bukan hal yang tabu, tapi udah menjadi kebutuhan. Saya sehari nggak ngopi malah pusing aku. Sehari berapa kali ngopi Pak Tohar? Saya sih minimal ya 2 kali lah, pagi sama sore. Biar otaknya biar encer kayak Wiren ini. Kalau nggak ngopi kan nggak bisa mikir katanya. Gitu ya? Iya. Kalau yang ini Pak, yang kemasan lainnya ada 2 itu apa? Oh ya, ini produknya ini Bu, Parijoto. Parijoto. Ya. Ini sirup. Sirup. Ternyata ada loh sirup Parijoto. Itu tanaman buah gitu ya. Betul. Hampir kayak anggur gitu bentuknya ya. Betul. Nanti bisa di browsing ini ini snacknya. Ada snack keripik-keripiknya. Crispy nih. Crispy. Parijoto chips ya. Ya. Ada satu lagi brandnya teh Parijoto juga ada. Ada teh juga loh. Ada. Guys gitu. Ya, yang ke Kudus jangan lupa harus konsum berbagai jenis nih makanan produksi dari Kudus sendiri ya. Nah kalau sirupnya tadi Bu, ini sudah kita bikin. Disajikan dalam bentuk minuman ya. Bisa diminum dingin maupun panas. Dingin bisa dipakai di beberapa hotel atau restoran, gitu. Cuman ini yang unik Bu Iren mungkin dan teman-teman host job ya. Teman-teman host job ini harus tahu juga, ini kayak semacam mitos, tapi memang ya boleh dibilang nyata. Ini kan salah satu ini Bu, buah atau tanaman yang memang dulu historinya itu oleh Sunan Muria ya, salah satu wali Songo. Nah ini memang banyak dikonsumsi oleh kaum wanita rata-rata. Memang yang susah mendapatkan keturunan atau memang belum
atau kurang subur ya Bu ya kandungannya, biasanya dipermudah. Nah, misalkan yang sudah hamil, nah ini juga keren Bu. Karena betul. Kalau nanti hamil mengkonsumsi ini, kalau cowok nanti lahir anaknya ganteng kayak saya Bu. Oh enggak malah jualan. Enggak. Tapi nanti kalau cewek cantik kayak Bu Iren gitu, pinter ini gitu. Ya apa namanya, kayaknya Pak Tohar cocok nih jadi sales sirup ya. Jangan dong Bu, sales hotel aja, nanti hotelnya sepi gitu. Iya. Ini salah satu khas Kudus dan boleh dibilang ya adanya di Kudus gitu. Mungkin di beberapa pegunungan kabupaten pegunungan ada, tetapi tidak sebagus punyanya Kudus. Tapi itu berarti nggak bisa dikonsum secara fresh dari bisa. pohon? Bisa. Tetapi ini buah ini sifatnya musiman. Itulah kenapa dibikin ekstra kayak gini sirup, karena biar tamu-tamu yang dari luar kota bahkan luar negeri pas ziarah ke Kudus, kalau pas nggak musim kan biar bisa merasakan gitu sih Bu. Sama ini enak kok. Di Kudus juga ini ya Pak, terkenal kan batik ya? Ya, batik. Batik Kudus, motifnya kan khusus ya. Ini bagus ya. Contoh-contohnya ini motif-motifnya. Oh iya, ini ada menaranya juga, itu menara banget keren ini. Ini motif menara? Ini ya. Oh. Ya. Gitu ya. Ya apa? Tidak cuma asli. Jogja, ini Solo, batiknya batik tulis. Ini tulis. Ya. Oke. Memang khas ya. Katanya sih mahal. Bisa dibelanjain juga di at home Kudus ya. Ada. Tapi harga khusus nggak? Boleh. Nanti saya sampaikan ke ownernya saja, Muria Batik ini. Iya. Bagus ya. Bagus Ibu. Memang kita punya corak tersendiri. Gitu. Dan ini per 2 meter. Ini kemarin kayaknya ownernya tuh Mbak Juli, itu kemarin sudah dipakai ini Bu, istrinya Pak Ganjar ya. Istrinya Pak Gubernur Jawa Tengah. Sudah mencoba juga ya. Sudah pakai gitu. Ini yang ini bagus banget, ini nggak tahu. Ini yang menara itu ya? Iya. Terima kasih. Makasih. Aduh, ini jadi tahu nih motif-motif batik Kudus. Baik Pak, mungkin kembali ke topik hotel nih. Boleh. Nah, jadi ada strategi apa yang selama ini mungkin bisa kita ambil ya sebagai contoh dan bisa kita implementasikan juga di unit-unit Horizon Hotel lainnya ataupun di luar Horizon Hotel gitu ya, dimana dalam kondisi yang sangat sulit ataupun cukup terpuruk di mana-mana, unit ini di S Home Kudus itu bisa survive gitu ya. Kira-kira apa nih strateginya dan juga tips-tipsnya dari Pak Tohar gitu sebagai General Manager? Silakan Pak. Baik Bu, ini kalau ngomong tips ini kesuksesan saya itu justru malah kesuksesannya teman-teman Bu. Itu terus terang ya. Kalau saya ini kan tadi di awalnya ngomong Bu, saya cuma pendobrak. Ya. Ini harus dobrak dor ya gitu. Ya kiat-kiatnya sih gini Bu, saya di Kudus ini kan juga notabene kota kecil. Waktu awal pandemi pun sampai kita gaji karyawan kan nggak 100% ya Bu ya. Ya di mana-mana. Ya hampir di mana-mana sampai kena unpaid leave ya Bu ya. Dan saya bersyukur memang kena situasi itu cuma 2 bulan Bu. Nah, terus sempat 2 bulan, tapi bersyukurnya cuma gaji ya paling parah ya 70% sih dari normal, belum tidak bisa 100%, tetapi dengan 70% itu ya ini sedikit cerita ya Bu ya. Saya sampai 3 hari 3 malam ya Bu ya, kita harus bikin sebuah perencanaan yang bisa membuat keuangan itu tidak sampai minus. Di sisi lain harus membuka operasional hotel. Kejadian itu kita di awal 2020 ya Bu ya. Maret setelah Pak Presiden mengumumkan, itu memang jadi pemacu kita ya Bu ya. Kalau kita dalam keadaan ekonomi terpuruk, masa kita harus terpuruk kan ya. Satu sisi kita memang harus dituntut oleh owner, satu sisi kita juga harus memikirkan karyawan. Nah disitulah memang
di saat kita terjepit, di saat kita kepepet, di saat kita terbentur, justru malah terbentuk. Pemikiran kita itu mau nggak mau harus berpikir gimana caranya kita harus bisa survive. Nah, di situ bersyukur banyak beberapa action ya Bu ya. Dengan kondisi pandemi memang ada sedikit peluang yang dulu social event ini kan boleh dibilang packagingnya untuk hotel itu kan image-nya mahal. Ya, terutama wedding nih. Apalagi dengan adanya surat edaran dari Kapolri, terus dari Menteri Kesehatan tidak diizinkan adanya kerumunan. Nah, pada saat itu menjadi momentum yang sangat indah bagi saya dan Edwin Kudus yang setelah hotel sudah beroperasi 7 tahun, yang sebulan nyari social event khususnya wedding itu cuman sebulan sekali itu susahnya minta ampun. Berat ya? Berat Bu, dan di kondisi pandemi itu malah ada hikmahnya. Saya dengan komunitas vendor-vendor wedding, ada wedding organizer, terus MUA, make up, dekorasi, terus entertain, terus catering juga kita lihat. Hampir semua komunitas vendor wedding di Kudus khususnya yang bernama Kavesa ini saya ajak rembukan, yuk kita bikin simulasi menyelenggarakan pernikahan di hotel tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, kita panggil juga dari Diskominfo sama dari Dinas Disbupar, Dinas Pariwisata, sama satu lagi Dinas Kesehatan. Nah, bersyukurnya dengan pembuatan video simulasi itu di ACC jadilah peluang emas bagi teman-teman sales. Yuk kita ini ya dengan social event yang terus kita genjot dengan power of medsos ya Bu. Pertama kita pun Instagram nih contohnya. Instagram itu kan kita pakai IG yang berbayar, lumayan kenceng. Langsung efek ini terasa banget. Maret, April, Mei habis Lebaran 2020. Nah, ini mulai kerasa sebulan dari 4, 5, 6 naik terus Bu, sampai sekarang. Nah, ini memang momentum. Ya, jadi memang kalau boleh kembali lagi ke tadi, di saat kita terpuruk nggak boleh terpuruk. Harus memang bisa apa yang kita katakan nanti ya itu sebuah ucapan. Ya, ada orang bilang sih ucapan adalah doa ya Bu ya. Nah, jadi memang saya sama tim tuh terus pokoknya bisa gitu. Dan salesnya juga berapa orang nih Pak di Edwin Kudus? Sekarang sudah jadi 5 orang. Sekarang 5 orang. Iya. Dan mereka semua juga punya semangat yang sama. Ritmenya juga harus sama dengan Pak GM ya. Iya, saya tuh beruntungnya tim saya muda semua. Beruntung ya? Iya, sama ya kalau timnya tua-tua ini? Sudah saya juga muda gitu. Iya, jadi langsung dapat respon yang sangat positif ya dengan adanya penggunaan yang IG bisnis juga termasuk, kemudian terus menggenjot untuk sosial eventnya, meskipun dengan keterbatasan kapasitas orang yang bisa diterima ya, tapi bisa menjadikan mungkin alternatif berbagai paket yang di-create lagi lebih menarik lagi. Bu, kayaknya Ibu haus, silakan minum Bu. Aduh, boleh dong ya? Ya Bu. Ya, ini silakan. apa? Nyicipin Parijoto kan ya? Ya betul Bu, ini sudah dibikin sama Food Beverage Managernya, Mas Sandy. Harusnya enak itu. Harusnya sangat. Oh segar ini. Kayak ini pun, kalau yang memang nggak hamil Bu, ini bisa mempercantik kulitnya, anti keriput lah. Ini kok jadi macam-macam ya Pak fungsinya ya? Ini kok kayak sales ya? Iya. Sales sirup ya Bu? Nggak kan tadi kan kalau cowok lahir cakep, ganteng, kalau cewek cantik, ya kan? Ini kan ada khasiatnya Bu. Ada khasiatnya. Nanti bisa di browsing. Memang kalau teman-teman berjok ya Bu ya, memang nanti bisa di browsing. Karena kan Kudus sendiri bukan tempat pariwisata, kota pariwisata. Betul. Ya, cenderung ke
bisnis ya? Ya, kalau boleh dibilang memang city bisnis ya Bu ya. Tetapi ini memang PR kita, khususnya saya selaku General Manager yang terjun di dunia pariwisata, mau nggak mau kalau bisnis ya mohon maaf lemah kayak masih kayak sekarang perekonomian kan mau nggak mau kita harus pariwisatanya harus kita genjot juga gitu. Kalau kota ini city bisnis jalan, pariwisata jalan, kan seimbang ya. Seimbang. Dan teman-teman Hosjok Irena Marsha yang sebetulnya dominasinya ada di Yogyakarta ya, dan sekarang kita mencoba explore Kudus. Kita perlu informasikan juga Home Kudus sekarang ini juga dalam proses pengembangan. Jadi ada tambahan fasilitas yang luar biasa, yaitu ballroom, kapasitasnya itu sampai 1000 coba. Pasti ngabis-ngabisin bisnis yang ada di Kudus. Coba diceritain Pak. Ya ini bagian dari pandemi ya. Memang dengan pandemi ini orang boleh bilang loh, masa pandemi malah bisa buat grand ballroom ya? Ini ya kan biayanya banyak ya kan? Otomatis banyak, dan ini memang jadi sebuah pertanyaan ya Bu ya. Yaitu tadi ternyata di balik kesusahan itu ada kebahagiaan ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Nah ini memang filosofi itu tuh terjadi di Kudus Bu. Ya memang peluang ada, dan kemarin restructure loan-nya bisa, akhirnya ada potensi ini ya kita bangun grand ballroom karena market sudah terbentuk dengan konsistensinya chef saya, food and beverage manager dan sales untuk mempertahankan produk dari wedding tersebut. Nah kita akhirnya sepakat sama owner kita membuat grand ballroom gitu, dan memang ada ekspansi ke sana. Yang dulu cuma kapasitas 300, besok insya Allah akan 1000. Jadi 1000 ya. Jadi kalau yang mau wedding dari sekarang sudah booking gitu ya, untuk nanti barangkali di bulan-bulan Oktober November sudah diprediksi akan jadi ya. Betul Bu. Jadi dan bersyukurnya kalau nikah ini kan rata-rata jadi problem Bu. Parkirnya kan gimana gitu. Ya. Tapi nggak usah takut kalau mau nikah di sini. Sudah kita ada fasilitas valet parking. Sisi lain parkir bisa sampai 100 mobil. Waduh. 100 mobil, 300 sepeda motor bisa. Dan yang enak ini kan ini Bu posisinya Home Kudus di tengah kota Bu. Tengah kota, dekat alun-alun. Jadi kalau pagi itu tinggal jalan kaki ke alun-alun sampai. Berarti sangat strategis ya. Betul. Jadi yang belum tahu Home Kudus by Horizon, Home Kudus berada di Jalan Tanjung, nomor 14 sampai 16, Kudus, Jawa Timur. Betul-betul luar biasa. Mungkin sebelum close percakapan kita, pertemuan kita pada malam hari ini, saya boleh dapat satu quote mungkin atau motivasi yang bisa di-sharing dari Pak Tohar sebagai GM muda yang penuh dengan kreativitas, untuk bisa menginspirasi lagi ke teman-teman yang rajin ya untuk mendengarkan Hosjok YouTube Irena Marsha. Silakan. Baik, ya ini sebagai closing ya Bu, closing statement sangat worth it. Sebelum masuk ke closing sebenarnya saya mau sharing dikit closing statement. Saya pun sama-sama GM yang lain juga ya Bu ya. Sebenarnya masih belajar, beruntungnya saya masih umurnya masih muda sih ya. Cuman pengennya menolak tua ya. Ini sih saya pun mau mulai karir kan dari nol juga. Kebetulan memang saya background saya food and beverage gitu kan, dan di sales juga pernah. Dan memang kalau kita bekerja tulus, ikhlas, nggak ada tendensius atau kepentingan. Wong saya juga nggak nyangka juga jadi GM-nya kan Bu. Dulu kan pernah sempat ketemu sama Bu Iren waktu di Jogja. Tapi ya memang intinya saya kerja nggak ada kepentingan. Ya kerja benar-benar menjaga amanah dan tidak neko-neko gitu kan. Ya alhamdulillahnya dengan umur sekian sudah jadi GM, apalagi di salah satu grup hotel yang sangat
istimewa ya Bu ya. Ya, lokal manajemen, tetapi standarnya sudah internasional gitu, apalagi dengan banyak bertambahnya unit di Hotel Horizon Group. Itu untuk closing statement. Untuk kuat ya, kalau saya biasanya gini ke tim, pokoknya bisa gitu, pokoknya bisa, karena ya bisa gitu. Mindset is everything. Kalau kita bilang nggak bisa atau aduh, ya jangan. Pokoknya hilangkan kata-kata aduh, engkau piye ya, ini bahasa Jawanya engkau piye ini enggak. Tapi kalau saya ngomong bisa, karena saya selalu berprinsip mindset is everything. Gitu. Mindset is everything. Iya. Oke ya. Betul-betul senang sekali bisa ketemu Pak. Matur suwun dari Jogja ke sini, dan memang Kudus itu ngangeni juga lah kayak Jogja ya. Believe it or not gitu ya, yang belum pernah come to Kudus, silakan. Kapan dibuat itinerary-nya untuk bisa datang ke kota Kudus ini dengan ya. Senang hati. Ya. Ini kota kuliner juga Bu. Ya, banyak kuliner. Betul. Ya. Wisatanya juga bagus-bagus, cuma belum kalau ke ekspos bisnis gede-gede juga Bu. Betul. Ya, makanya harus menyempatkan untuk hadir ya, bisa piknik bersama keluarga juga ke Kudus. Baik, bisnis juga bisa. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin kita bisa pakai yel-yelnya Horizon ya. Oh boleh. Biar semangatnya tetap terjaga ya. Boleh. Horizon, yes we can. Dah. Terima kasih.